Dia teriak, woi apa kabar, apa kabar. Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bertemu kembali di channel Pijakan Abadi. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang cukup mengejutkan, yaitu tentang Syaifuddin Ibrahim, seorang yang dikenal sebagai penista agama Islam. Tujuannya tak lain adalah untuk memurtadkan kaum muslimin di Indonesia. Bahkan, Syaifuddin kabur ke luar negeri dengan ambisi menjadi penginjil internasional. Dia bermimpi menjadikan Indonesia terbagi 50% antara Islam dan Kristen. Tapi, benarkah mimpinya akan terwujud? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 120, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita hingga kita mengikuti agama mereka. Itulah tujuan mereka, teman-teman. Mereka ingin kita murtad, meninggalkan agama Islam yang kita cintai. Nah, dalam video ini, Syaifuddin Ibrahim terlihat menghina azan, panggilan suci umat Islam untuk salat. Dia bahkan mengatakan, kenapa harus pakai toa? Pakai WA saja kan bisa. Sungguh, perkataan yang sangat tidak pantas. Azan adalah panggilan untuk salat, bukan panggilan untuk Allah. Tapi Syaifuddin seolah tidak memahami hal ini. Dia bahkan menyebut Allah tuli. Astagfirullah, teman-teman. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Mari kita simak lebih lanjut video Syaifuddin. Orang Islam selalu mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Ini adalah ketidakmengertian mereka terhadap firman Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Bahkan yang mereka sembah itu, mereka teriak pakai toa gede. Dia teriak, woi apa kabar, apa kabar. Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli. Pakai WA kan bisa. Itu sudah waktunya kita sholat zuhur. Cepat tinggalkan tugas. Kan bisa begitu. Daripada pakai toa. Polusi kuping, polusi udara. Kan bodoh sekali. Di satu state, nggak boleh melihara ayam. Karena mengganggu. Ayam aja nggak boleh dipelihara. Apalagi 5 kali sehari teriak. Ngawur. Tapi nasib Syaifuddin kini berubah drastis. Dia yang dulu bermimpi besar, kini hidup sebagai pemulung di luar negeri, mencari botol-botol bekas untuk bertahan hidup. Bahkan anak-anaknya sendiri memintanya untuk bertaubat dan kembali ke Islam. Anak pertamanya, Fikri, dengan penuh harap meminta ayahnya untuk tidak lagi menghina Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai. Anak keduanya pun berpesan, agama yang benar adalah Islam, ayah. Begitu pula anak ketiganya yang memohon agar ayahnya kembali ke jalan yang lurus. Ini harapan kami, Papa tolong bisakah Papa kembali ke Islam? Karena meskipun Papa beragama Kristen saat ini, tolong jangan menghina Nabi. Karena itu Nabi yang kami sayangi. Dan pesan Mama itu sebelum meninggal, semoga Papa masuk Islam. Karena Mama kita sekeluarga utuh masuk surga semuanya. Itulah Pak. Di sini kami harap Abi, ayah kami bisa sadar bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya agama yang satu-satunya diridhoi Allah itu hanyalah Islam, Abi. Saddam tidak mengharapkan lagi. Saddam sangat merekomendasikan Abi untuk kembali ke agama Islam. Tapi,
Apa tanggapan Syaifuddin? Dia menolak. Dia berkata, "Saya hanya bisa hidup sebagai orang Kristen." Dia bahkan mengklaim bahwa berkat penginjilannya, jutaan orang telah masuk Kristen. Tapi, mana buktinya teman-teman? Klaim-klaim seperti ini hanya menunjukkan betapa jauhnya dia dari kebenaran. Teman-teman, Saya mau menanggapi ajakan 3 anak saya agar saya kembali kepada Islam. Saya katakan bahwa saya hanya bisa hidup sebagai orang Kristen. Saya tidak bisa lagi menjadi orang Islam. Saya hanya bisa hidup di dalam Yesus Kristus hidup di dalam saya. Anakku, kamu mengatakan bahwa Islam adalah solusi bagi semua permasalahan manusia. Tidak bisa demikian, anakku. Jadi, Kisah Rasul 3 ayat 19, "Anakku, sadarlah dan bertobatlah agar seluruh dosamu diampuni." Anakku, kamu tetap mengajak saya untuk masuk, untuk menjadi orang Islam kembali. Kamu harus tahu, anakku, bahwa lampu listrik ini yang membuatnya adalah Thomas Edison, turunan Yahudi. Yang membuat mesin diesel itu orang Yahudi. Yang membuat mesin jahit, Elias Howe, turunan Yahudi, anakku. Apa saja kecanggihan teknologi yang membuat adalah turunan Yahudi. Mereka adalah penemu-penemu. Indonesia sudah 70 tahun merdeka. Tidak ada satupun penduduk Indonesia ini yang memperoleh hadiah Nobel. Anakku, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, dan Muammar Gaddafi, kembalilah kepada bapakmu ini. Beribu-ribu orang bertobat karena pemberitaan bapakmu. Berjuta-juta orang karena penginjilan bapakmu ini. Syaifuddin Ibrahim ini mengklaim ya teman-teman, bahwasanya berkat yaitu penginjilan Syaifuddin Ibrahim ini banyak yang menjadi Kristen gitu ya. Berjuta-juta, tapi buktinya mana? Mana buktinya kalau Syaifuddin Ibrahim ini ya, yaitu memurtadkan sampai juta-juta kaum muslimin untuk masuk ke agama Kristen. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, Syaifuddin Ibrahim ini memang ya sudah stres, sudah ODGJ ya, bicaranya ngelantur, ya bicaranya ini kemana-mana, bahkan anaknya saja ya meminta yaitu bapaknya untuk masuk Islam kembali dan agar bisa bersama-sama ke surga. Tapi yang namanya hidayah ya teman-teman, itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anaknya ini hanya menasihati, menyampaikan kita sebagai kaum muslimin juga menasihati dan menyampaikan. Adapun masuk Islam kembali itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke teman-teman. Jadi itulah ya kengawuran-kengawuran video dari Syaifuddin Ibrahim. Kisah Syaifuddin ini mengingatkan kita akan firman Allah dalam Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita hingga kita mengikuti agama mereka. Tapi, kita harus tetap teguh dalam iman. Jangan sampai terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang menyesatkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pijakan Abadi. Mari kita terus bersama-sama menjaga iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.